Kita harus cepat. Adi, Bimo berbisik. Kita tidak tahu kapan makhluk-makhluk itu akan mengejar kita lagi. Adi mengangguk, menyadari bahwa mereka tidak bisa mengabaikan peringatan arwah pamannya. Mereka harus menemukan jalan menuju perpustakaan desa. Mungkin itu satu-satunya tempat yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di depan perpustakaan tua yang tampak sangat tidak terawat. Pintu kayu yang lapuk tergantung dengan engsel yang hampir terlepas. Mereka mendorong pintu terbuka dengan hati-hati dan langkah pertama di dalam terasa berat. Perpustakaan itu tampak seperti gua yang dipenuhi debu dan bayangan gelap, suram, dan penuh dengan barang-barang kuno yang berserakan di lantai. Di sini, Bim. Adi melangkah maju, mencoba untuk memeriksa dengan cermat rak-rak buku yang ada. Pamanku mengatakan bahwa buku itu mungkin di sini di antara semua ini. Bimo mengikuti, matanya mencari-cari tanda-tanda petunjuk. Tapi bagaimana kita tahu buku mana yang kita cari? Adi memutuskan untuk menggunakan intuisinya. Dia meraih salah satu buku dari rak, membersihkan debu-debu dengan cepat. Ini mungkin buku yang dimaksudkan, katanya, membuka halaman demi halaman. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Saat mereka mencari-cari, bayangan tiba-tiba bergerak di sudut mata mereka. Adi menoleh, merasakan sesuatu yang bergerak di balik rak-rak buku yang tinggi. Ada apa itu? Adi berbisik, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Bimo mengikuti pandangan sahabatnya, melihat bayangan bergerak di balik bayangan. Mungkin ada sesuatu di sini. Bimo mendekat, siap menghadapi apapun yang mungkin datang. Tapi sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, suara berisik terdengar di luar jendela. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Wajah-wajah gelap memandangi mereka dari luar kaca, menatap dengan mata penuh niat jahat. Adi, Bim. Suara arwah pamannya kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Hati-hati, kalian harus cepat. Waktu kita hampir habis. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan pencarian. Buku kuno itu mungkin adalah satu-satunya cara untuk mengungkap rahasia yang terkubur di balik kematian pamannya dan kutukan yang telah menghantui keluarga mereka selama bertahun-tahun. Mereka harus mengambil risiko dan mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Adi dan Bimo memusatkan perhatian mereka pada pencarian buku kuno yang mungkin dapat memberikan petunjuk lebih lanjut. Namun, suasana di dalam perpustakaan terasa semakin mencekam dengan bayangan-bayangan yang terus bergerak di sekeliling mereka. Mereka tidak tahu siapa atau apa yang mengawasi mereka dari luar jendela. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus mencari petunjuk. Saat tangan Adi meraba-raba di antara buku-buku kuno yang berdebu, dia menemukan sesuatu yang menarik, selembar kertas yang terjatuh dari buku yang sudah rapuh. Dia menariknya keluar, hati-hati membersihkan debunya, dan menemukan bahwa itu adalah halaman yang dilipat dengan tulisan-tulisan kuno. Lihat ini, Bim. Adi menunjukkan kertas itu dengan ekspresi penuh harap. Ini mungkin catatan tambahan dari pamanku, mungkin ini bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut. Bimo mendekat, mengambil kertas itu dari tangan Adi. Mari kita lihat apa yang ditulis di sini. Dengan hati-hati, Bimo membaca tulisan-tulisan yang samar-samar. Tangan-tangannya sedikit bergetar ketika dia menguraikan kata-kata di atas kertas itu. Ini tentang perjanjian keluarga kita. Tentang buku ini, Bimo menunjukkan dengan jari telunjuknya. Kita harus menemukan halaman yang hilang dari buku ini. Hanya dengan begitu kita bisa memahami apa yang terjadi. Adi mengangguk, bersemangat dengan petunjuk baru ini. Kita harus menemukan halaman yang hilang. Bim. Itu adalah kunci untuk membuka rahasia ini. Mungkin kita bisa menemukan halaman itu di buku lain di sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, suara yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang mendekat dari luar. Adi menoleh ke jendela dan melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di luar. Mereka tidak sendiri di dalam perpustakaan ini. Wajah-wajah penuh dendam memandang dari luar, seolah-olah menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar mengintai. Pamanku memberi peringatan. Suara arwah pamannya terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Waktu kalian sangat singkat. Adi, Bimo, kalian harus segera menemukan halaman itu. Kutukan ini akan menghancurkan kita jika kalian gagal. Bimo menatap sahabatnya dengan kecemasan. Kita harus bergerak cepat. Adi,
Ada sesuatu yang tidak beres di luar, mereka sedang menunggu kita. Adi mengangguk, menatap kembali pada rak-rak buku. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa menghabiskan waktu lama di sini. Mereka harus menemukan halaman yang hilang sebelum sesuatu yang lebih jahat mengejar mereka. Bim, bantu aku cari. Adi mulai memeriksa satu persatu buku yang ada di rak-rak perpustakaan. Pamanku tidak akan muncul jika ini tidak penting. Halaman ini pasti ada di sini. Bimo membantu, meraih satu buku dan membuka halaman demi halaman. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut di buku-buku ini. Kita harus menemukan apa yang terlewatkan oleh pamanku. Di tengah pencarian, Bimo menemukan sebuah buku yang terletak di bagian belakang rak. Buku itu tampak lebih tua dan lebih rapuh dibandingkan dengan yang lain. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa beberapa halaman telah robek dan di antara yang kosong, satu halaman masih ada. Dengan hati-hati, Bimo menggulung halaman itu dan memperlihatkannya kepada Adi. Ini dia, Adi, Bimo berbisik. Halaman yang hilang sepertinya ini adalah jawaban yang kita cari. Adi meraih halaman itu dengan hati-hati, membacanya dengan seksama. Tulisan-tulisan di atasnya tampak samar-samar. Tapi Adi bisa membaca sedikit tentang perjanjian mistis keluarga mereka. Halaman itu seolah-olah mengungkapkan sebuah ritual kuno yang melibatkan penggunaan jimat-jimat kuno dan kekuatan gelap yang kuat. Kita harus memecahkan kode ini, Bim. Adi menggumamkan kata-kata itu sambil membaca lebih dalam. Ini tentang bagaimana cara melawan kutukan. Mungkin ada petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bimo mengangguk, matanya penuh tekad. Kita harus segera melangkah. Adi, jika kita bisa memahami ritual ini, kita mungkin bisa menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berisik dari luar seolah-olah makhluk-makhluk itu semakin dekat. Bayangan gelap bergerak dengan cepat, memantul di jendela. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum bahaya itu mencapai mereka di dalam perpustakaan. Adi, kita harus pergi sekarang. Bimo berteriak, menarik sahabatnya keluar dari perpustakaan. Kita harus membawa halaman itu bersamaku. Ini bisa menjadi kunci untuk menghentikan semuanya. Mereka berlari menuju pintu keluar dengan tergesa-gesa, merasakan hawa dingin yang menyertai setiap langkah mereka. Adi menggenggam erat halaman yang ditemukan, penuh dengan keyakinan bahwa mereka telah menemukan petunjuk yang dibutuhkan. Dengan hati-hati, mereka keluar dari perpustakaan, menatap kembali rumah tua yang penuh dengan rahasia. Mungkin ini adalah jalan kita untuk menemukan kebenaran. Bim, Adi berkata dengan suara tegas. Kita harus berani menghadapinya meskipun kutukan ini berusaha menghentikan kita. Bimo mengangguk, siap untuk menghadapi apapun yang menanti mereka selanjutnya. Kita tidak bisa mundur sekarang, Adi. Kita harus menyelesaikan ini apapun yang diperlukan. Mereka menemukan buku kuno yang dimaksud di perpustakaan tua di desa. Buku tersebut berisi catatan tentang ritual mistis dan kutukan yang telah membayangi keluarga Adi selama berabad-abad. Mereka menyadari bahwa untuk menghentikan kutukan tersebut, mereka harus melakukan ritual tertentu dengan tepat. Adi dan Bimo menatap buku kuno itu dengan tatapan penuh tekad. Halaman-halaman yang terlipat dengan tulisan-tulisan kuno berisi petunjuk tentang ritual mistis yang mungkin bisa memecahkan kutukan yang telah lama menghantui keluarga mereka. Suasana di dalam perpustakaan terasa semakin menegangkan, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari balik bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekitar. Bim, ini adalah satu-satunya cara, Adi berbisik, matanya terpaku pada tulisan-tulisan di buku kuno itu. Kita harus mengikuti petunjuk ini. Ini adalah cara terakhir untuk menghentikan kutukan ini. Bimo mengangguk, mencermati setiap halaman dengan seksama. Ritual ini mungkin berbahaya. Adi, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Adi menghembuskan napas dalam-dalam, merasakan tekanan yang semakin besar. Kita tidak punya pilihan lain, Bim. Ini adalah jalan satu-satunya untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Ketika mereka mulai membaca lebih dalam tentang ritual yang dijelaskan di buku kuno itu, suara-suara dari luar semakin mendekat. Bayangan-bayangan gelap tampak semakin nyata,
memantul di jendela dengan mata yang bersinar dengan niat jahat. Adi bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka. Seolah-olah ada kekuatan jahat yang berusaha untuk masuk. Pamanku mengatakan bahwa ini adalah cara terakhir. Suara arwah pamannya terdengar lagi, lebih lemah dari sebelumnya. Kalian harus menyelesaikan ritual ini. Adi, Bimo, hanya dengan begitu kutukan ini bisa dihentikan. Bimo menggenggam buku itu lebih erat. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Adi, mungkin ada bahaya yang lebih besar menunggu kita. Adi menyentuh bahu sahabatnya dengan lembut. Kita harus mengambil risiko. Bim, pamanku tidak akan muncul seperti ini kecuali semuanya sangat serius. Mereka terus membaca, menguraikan ritual yang tertera di dalam buku dengan penuh perhatian. Halaman demi halaman, mereka memahami bahwa ritual ini melibatkan penggunaan jimat-jimat kuno, api, dan air suci untuk mengusir roh-roh jahat yang mengelilingi rumah Adi. Mereka harus melakukan langkah-langkah dengan tepat agar tidak terjadi malapetaka lebih lanjut. Ini tentang menenangkan roh-roh jahat yang telah merasuki rumah ini. Adi menunjukkan salah satu bagian dari buku itu kepada Bimo. Kita harus melakukannya dengan benar agar kutukan ini tidak kembali. Bimo mengangguk, matanya serius. Tapi kita harus tahu cara melakukannya. Adi, jika kita gagal, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Bahaya itu hampir sampai di depan mereka. Bayangan-bayangan gelap bergerak di luar jendela, memantulkan kilatan mata yang berbahaya. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan ancaman yang mengintai di sekitar mereka. Adi, kita harus pergi sekarang, Bimo berteriak, suara penuh kecemasan. Kita harus melakukan ritual ini sebelum mereka tiba. Adi mengangguk, penuh tekad. Kita harus segera keluar dari sini dan menuju halaman belakang. Itu satu-satunya tempat yang aman untuk melakukan ritual ini. Mereka meraih jimat-jimat kuno dan perlengkapan lainnya dari perpustakaan, bersiap untuk melakukan ritual yang akan menentukan nasib mereka. Adi bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ini adalah momen terakhir, momen yang bisa menghentikan kutukan atau menghancurkan mereka selamanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Bim, Adi berkata dengan suara tegas, kita harus berani dan melakukannya dengan benar. Bimo menatap sahabatnya dengan keyakinan yang sama. Kita tidak punya pilihan lain. Adi, ini adalah saatnya untuk mengakhiri kutukan ini. Dengan langkah cepat, mereka keluar dari perpustakaan tua, menuju halaman belakang rumah Adi, tempat yang paling gelap dan penuh misteri. Mereka tahu bahwa waktu semakin habis, dan jika mereka gagal, kutukan ini akan terus menguasai keluarga mereka untuk selamanya. Dengan langkah cepat, mereka keluar dari perpustakaan tua, menuju halaman belakang rumah Adi, tempat yang paling gelap dan penuh misteri. Mereka tahu bahwa waktu semakin habis, dan jika mereka gagal, kutukan ini akan terus menguasai keluarga mereka untuk selamanya. Ketika mereka tiba di halaman belakang, Adi dan Bimo melihat bahwa area itu tampak seperti medan perang lumpur yang licin. Bayangan pohon-pohon besar yang berayun-ayun di angin malam, dan lingkaran batu-batu kuno yang mengelilingi api kecil di tengahnya. Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka melihat bayangan bergerak di kejauhan, semakin mendekat. Kita harus segera memulai, Adi berkata dengan suara penuh tekad, meraih jimat-jimat dan perlengkapan lainnya dari kantung ransel. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengakhiri kutukan ini. Bimo mengangguk, membantu sahabatnya menyiapkan segalanya dengan hati-hati. Kita harus melakukannya dengan benar. Adi, tidak ada kesempatan kedua. Adi meraih buku kuno itu sekali lagi, membacakan doa-doa kuno yang tercantum di dalamnya. Perlahan-lahan, dia mulai menggambar lingkaran dengan darah hewan di atas tanah. Mengikuti petunjuk yang telah dipelajari dari buku tersebut, tangan-tangannya bergetar. Tetapi dia tidak memperbolehkan diri untuk ragu. Mereka harus menyelesaikan ritual ini. Di sisi lain, Bimo mempersiapkan air suci dari sumber mata air terdekat, mencampurkannya dengan rempah-rempah kuno yang telah dibawa dari perpustakaan. Dia berbisik doa-doa yang mengiringi setiap gerakan. Adi bisa melihat tekad di mata sahabatnya. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah ujian terakhir bagi mereka. Semuanya tergantung pada kita sekarang. Bim. Adi menggumamkan kata-kata itu, merasakan keringat yang menitik di keningnya.
Kita harus berhasil melakukannya. Tiba-tiba, bayangan-bayangan gelap mulai mendekat makhluk-makhluk mistis yang sudah lama menghantui keluarga mereka. Mereka bisa melihat mata-mata tajam yang penuh dendam dan mulut yang ternganga seperti ingin menerkam. Suasana semakin menegangkan ketika suara-suara mencekam terdengar dari segala arah. Ini adalah saat-saat terakhir. Suara arwah pamannya terdengar lemah, hampir seperti bisikan. Kalian harus menyelesaikan ritual ini sebelum semuanya terlambat. Adi menggenggam erat jimat di tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Kita harus berani. Bim, kita harus melakukan ini untuk menghentikan kutukan. Bimo mengangguk, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Kita tidak punya pilihan lain. Adi, kita harus berjuang sampai akhir. Mereka melanjutkan ritual dengan cepat, mengikuti instruksi yang tertulis di dalam buku kuno. Adi melemparkan jimat-jimat ke api, memerintahkan roh-roh jahat untuk pergi. Di sisi lain, Bimo menuangkan air suci, mengucapkan doa-doa yang menenangkan.